Ini bukan kisah cinta biasa. Ini adalah kisah tentang pengkhianatan yang paling kejam, yang dibayar dengan lahar dan abu. Konon, setiap kali Gunung Kelut bergemuruh, ia adalah jeritan kemarahan Lembu Suro, makhluk berkepala kerbau yang dikhianati cintanya oleh seorang putri Majapahit, dan sumpah dendamnya kini telah menjadi takdir bagi 3 wilayah di Jawa Timur. Di puncak Gunung Kelut, dahulu kala, ada seorang putri cantik yang mengajukan syarat yang mustahil. 2 sumur harus tercipta dalam semalam. Namun, ia tak menyangka, pelamar pinangannya, seorang makhluk setengah kerbau bernama Lembu Suro, mampu mewujudkannya. Siapa sangka, pemenuhan syarat itu justru berujung pada pengkhianatan keji dan sebuah kutukan abadi yang mengikat takdir Gunung Kelut dan 3 kota di sekitarnya. Begini cerita lengkapnya. Di lereng Gunung Kelut yang megah di Jawa Timur, hiduplah seorang putri cantik bernama Dewi Kilisuci, putri Raja Brawijaya dari Kerajaan Majapahit. Kecantikannya tiada tara, memikat hati banyak pangeran dan raja dari seluruh penjuru negeri. Namun, Dewi Kilisuci memiliki syarat yang sangat berat bagi siapapun yang ingin mempersuntingnya. Ia menginginkan seorang suami yang tidak hanya tampan dan gagah, tetapi juga memiliki kesaktian luar biasa dan mampu membangun sebuah sumur di puncak gunung dalam semalam. Banyak yang mencoba, banyak pula yang gagal, hingga Dewi Kilisuci tetap teguh dalam kesendiriannya, menunggu jodoh yang sepadan dengan martabatnya. Suatu hari, datanglah seorang pelamar yang sangat berbeda. Ia adalah seorang manusia berkepala kerbau, bertubuh besar dan menyeramkan, bernama Lembu Suro. Penampilannya kasar dan menakutkan, namun ia membawa kesaktian yang tiada tanding. Lembu Suro jatuh cinta pada pandangan pertama saat melihat Dewi Kilisuci, dan dengan berani ia mengajukan pinangan. Tentu saja, Dewi Kilisuci terkejut dan enggan menerima pinangan makhluk berwujud aneh itu. Namun, ia tidak ingin secara terang-terangan menolaknya dan mencoreng martabat Lembu Suro. Dengan kecerdikannya, Dewi Kilisuci mengajukan syarat yang ia kira tidak mungkin dipenuhi oleh Lembu Suro. "Aku bersedia menjadi istrimu," kata Dewi Kilisuci, "jika kau mampu membuat 2 sumur di puncak Gunung Kelut ini dalam waktu 1 malam. 1 sumur harus berwarna putih dan 1 lagi berwarna merah. Dan sumur itu harus selesai sebelum ayam jantan berkokok." Lembu Suro, dengan tekad bulat dan keyakinan akan kesaktiannya, menyanggupi syarat tersebut. Ia tidak gentar sedikit pun dengan kesulitan yang terbayang di benak sang putri. Dengan mata berbinar, Lembu Suro segera berangkat menuju puncak Gunung Kelut untuk memulai tugas maha berat tersebut. Malam pun tiba, dan Lembu Suro dengan cepat mulai menggali. Dengan tanduknya yang kokoh dan kekuatannya yang luar biasa, ia mulai mengeruk tanah berbatu di puncak gunung. Suara dentuman dan bebatuan yang berjatuhan bergema di seluruh lereng gunung, menunjukkan betapa gigihnya Lembu Suro bekerja. Dewi Kilisuci dan para dayangnya mengintip dari kejauhan dengan perasaan cemas sekaligus kagum. Mereka tidak menyangka bahwa Lembu Suro benar-benar serius dan memiliki kekuatan yang di luar nalar manusia biasa. Menjelang fajar, saat bintang-bintang mulai memudar di ufuk timur, Lembu Suro telah berhasil menyelesaikan kedua sumur tersebut. Sumur pertama memancarkan air bening seperti susu, sementara sumur kedua memancarkan air merah pekat layaknya darah. Dewi Kilisuci terhenyak. Ia tidak menyangka Lembu Suro berhasil memenuhi syarat yang mustahil itu. Panik melanda hatinya, karena ia harus menepati janji untuk menikah dengan makhluk berwujud kerbau yang menakutkan itu. Dengan pikiran kalut, Dewi Kilisuci segera merancang sebuah tipu muslihat yang kejam untuk menggagalkan pernikahan tersebut. Dewi Kilisuci kemudian memanggil Lembu Suro dan berkata, "Wahai Lembu Suro, kau memang sangat sakti dan berhasil menuntaskan tugasku. Namun, aku masih ragu akan kedalaman dan kejernihan air sumur ini. Bisakah kau masuk ke dalam sumur untuk membuktikan bahwa airnya benar-benar jernih dan dalam?" Lembu Suro,
yang hatinya dipenuhi kebahagiaan karena merasakan segera menikahi sang putri, tidak sedikit pun curiga. Dengan polosnya ia menjawab, "Tentu saja, Putri. Aku akan buktikan." Tanpa ragu, Lembu Suro melompat ke dalam sumur pertama, sumur dengan air putih. Saat Lembu Suro berada di dasar sumur, Dewi Kilisuci segera memberi perintah kepada para prajuritnya untuk menimbun sumur itu dengan bebatuan dan tanah. Para prajurit yang setia segera melaksanakan perintah sang putri, melemparkan batu-batu besar dan tanah ke dalam sumur, mengubur Lembu Suro hidup-hidup. Suara teriakan Lembu Suro yang marah dan terkhianati bergema dari dalam sumur, namun tak ada yang bisa ia lakukan. Ia terperangkap dalam jebakan yang tak terduga. Dalam keputusasaan dan kemarahannya, Lembu Suro mengutuk Dewi Kilisuci dan seluruh rakyat Kediri, wilayah sekitar Gunung Kelut. Dengan sisa-sisa kekuatannya, ia berseru, "Yoh, yoh, Kediri! Embuk bakal petupi walesku sing makaping-kaping. Kediri bakal dadi kali, Blitar dadi latar, Tulungagung dadi kedung. Ya, ya, Kediri. Nanti akan bertemu balasan dendamku berkali-kali. Kediri akan menjadi sungai, Blitar menjadi halaman, Tulungagung menjadi danau." Kutukan ini menjadi legenda yang dipercaya oleh masyarakat sekitar gunung, sebagai peringatan akan bahaya mengkhianati janji dan mempermainkan perasaan orang lain. Konon, kutukan Lembu Suro inilah yang menyebabkan Gunung Kelut sering meletus dengan dahsyat. Setiap kali gunung itu memuntahkan laharnya, masyarakat percaya itu adalah wujud kemarahan arwah Lembu Suro yang masih menyimpan dendam. Letusan gunung dianggap sebagai manifestasi dari sumpah Lembu Suro yang menginginkan Kediri tenggelam seperti sungai, Blitar rata seperti halaman, dan Tulungagung terendam seperti danau. Hingga kini, setiap kali Kelut menunjukkan aktivitasnya, ingatan akan legenda Lembu Suro kembali mengemuka di benak masyarakat Jawa Timur. Legenda Lembu Suro bukan hanya sekadar cerita rakyat pengantar tidur, melainkan sebuah kearifan lokal yang mengajarkan tentang bahaya kesombongan, pengkhianatan, dan janji yang tidak ditepati. Kisah ini juga menjadi penjelasan mitologis mengapa Gunung Kelut begitu aktif dan sering meletus, menghubungkan fenomena alam dengan takdir yang disebabkan oleh ulah manusia. Gunung Kelut dan legenda Lembu Suro akan selamanya menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas budaya dan sejarah lisan Jawa Timur, diwariskan dari generasi ke generasi.